Saat celah ini muncul, sejumlah besar energi spiritual dari luar memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama pecahan jiwa asalnya mulai mengembun. Meskipun belum pulih itu tidak lagi menghilang. Wang Lin segera menutup matanya dan berkultivasi. 3 hari kemudian langit menjadi gelap dan salju menutupi gunung. Dari kejauhan seluruh gunung tampak seperti terkubur di salju. Kepingan salju yang jatuh ke arah Wang Lin akan mencair 3 inci dari tubuhnya. Ini menyebabkan tanda air melingkar terbentuk secara bertahap di sekitarnya. Tanda teh di wajahnya tidak lagi menonjol seperti sebelumnya dan itu menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ketika Wang Lin membuka matanya mereka dipenuhi dengan semangat. 10% dari tanda teh hilang, segel telah mengendur dan kultivasi saya telah pulih ke tahap awal pendirian pondasi. Sebagai hasilnya saya hanya bisa menggunakan banyak harta di dalam tas saya. Berkat itu dan binatang buas, selama saya tidak bertemu dengan kultivator formasi jiwa, saya akan aman. Namun sepotong giok langit itu adalah batas yang bisa ditangani oleh tubuhku saat ini. Jika saya ambil lagi maka saya khawatir tubuh saya akan berubah menjadi debu oleh energi spiritual celestial sebelum domain dan segel rusak. Sekarang aku hanya bisa mencoba untuk mencapai tahap formasi inti sesegera mungkin. Ketika saya mencapai tahap formasi inti, saya seharusnya dapat mengambil sepotong giok langit dan mencoba untuk mematahkan domain dan menyegel sepenuhnya. Namun saya hanya memiliki begitu banyak batu roh berkualitas tinggi, jadi aku tidak bisa terus menggunakannya seperti ini. Saya perlu menemukan tempat dengan energi spiritual yang lebat untuk berkembang dalam kedamaian. Saya harus memulihkan kultivasi saya dalam 9 tahun, apapun yang terjadi. Setelah Wang Lin merenung sejenak matanya menyala dan dia melompat pada binatang nyamuk. Binatang itu meraung bahagia dan membawa Wang Lin pergi. Wang Lin menunduk dan menatap desa api awan. Setelah membunuh lelaki bertubuh besar dan kekar itu, sebagian besar amarahnya telah ditenangkan. Dia menepuk kepala besar nyamuk dan nyamuk mengeluarkan raungan dan maju ke depan. Lebih lambat, ekspresi Wang Lin berubah. Kultivasinya baru pulih ke tahap awal pendirian pondasi, jadi dia tidak bisa menahan kecepatan binatang buas yang berada di sekitar tahap akhir level Natschen Soul. Nyamuk itu segera melambat dan terbang perlahan. Sambil duduk di belakang binatang nyamuk Wang Lin mengeluarkan peta batu giok dan melihat ke selatan. Disitulah sekte pemurnian jiwa negara Pilu berada. Salah satu dari 3 sekte besar di negara Pilu di benua Suzaku pasti memiliki banyak energi spiritual dalam sekte ini. Alasan dia memilih sekte ini adalah karena itu sangat aneh. Itu hanya memiliki beberapa ratus murid inti tetapi lebih dari puluhan ribu murid luar. Dibandingkan dengan 2 sekte besar lainnya di Pilu, sekte pemurnian jiwa memiliki jumlah murid inti terendah tetapi mereka setara dengan 2 sekte besar lainnya. Untuk dapat menyamai 2 sekte besar lainnya dengan hanya beberapa ratus murid inti menunjukkan bahwa tidak hanya harta dalam sekte pemurnian jiwa yang besar, tetapi kultivasi murid inti juga kuat. Sekte pemurnian jiwa tidak akan pernah merekrut murid dari anak-anak fana. Hanya ada satu cara untuk menjadi murid inti dari sekte pemurnian jiwa dan itu adalah pertama menjadi murid luar. Setiap 3 tahun para murid sekte luar akan memiliki kompetisi di mana salah satu dari mereka akan dipilih untuk menjadi murid inti. Murid inti juga berkompetisi setiap 3 tahun tetapi dalam kompetisi mereka, seseorang akan diusir. Ini berarti bahwa bahkan jika seseorang menjadi murid inti mereka masih bisa diusir. Sangat sederhana untuk menjadi murid luar. Selama seseorang membayar batu roh yang cukup mereka bisa mendapatkan status murid luar untuk jangka waktu tertentu. Ada beberapa gunung besar di sekitar sekte pemurnian jiwa dengan energi spiritual beberapa kali lebih padat dari biasanya. Disinilah para murid luar dari sekte pemurnian jiwa tinggal. Meskipun mereka adalah murid luar, mereka sebenarnya hanya membayar batu roh untuk menyewa sebuah gua untuk berkultivasi. Metode sekte ini sangat aneh dan jarang terlihat di Suzaku dan tidak ada yang tahu alasan mengapa mereka melakukannya seperti ini. Karena ini Wang Lin memilih sekte pemurnian jiwa. Peta itu memiliki informasi yang sangat rinci tentang sekte pemurnian jiwa. Wang Lin percaya bahwa orang yang menjualnya giok pernah datang dan merupakan murid luar dari sekte pemurnian jiwa untuk jangka waktu tertentu. Pilu, bagaimanapun adalah negara budidaya peringkat 5 dan ada banyak keluarga budidaya yang bergantung pada 3 sekte besar. Keluarga-keluarga ini akan mengirimkan sejumlah besar murid ke 3 sekte besar setiap 3 tahun. Tak satu pun dari murid-murid keluarga budidaya ini memiliki hak istimewa. Kecuali bakat mereka menantang surga, mereka harus mulai dari bawah. Wang Lin tiba di dekat sekte pemurnian jiwa setelah 7 hari mengendarai binatang nyamuk. Sekitar 500 km jauhnya dari sekte itu, ia turun dari nyamuk dan mengeluarkan pedang terbang. Dia melompat pada pedang terbang dan terbang menuju sekte. Tidak lama kemudian sekte pemurnian jiwa muncul, tetapi beberapa kilometer jauhnya dari sekte cahaya lembut menghalangi dia untuk masuk. Wang Lin tahu bahwa ini adalah formasi defensif sekte pemurnian jiwa, jadi dia segera menyingkirkan pedang terbang dan mendarat. Tepat pada saat ini sinar cahaya ungu dan merah melewati Wang Lin dari belakang, menciptakan ledakan sonik. Pohon-pohon di hutan semuanya bergoyang karena angin yang diciptakan cahaya.
Ketika cahaya merah mendekat, seorang lelaki tua berambut merah muncul. Wajah orang ini terlihat sangat aneh. Mulut dan hidungnya sangat besar tetapi matanya sangat kecil. Sepertinya dia bisa menelan surga. Setelah Wang Lin melihat orang ini, matanya menyala dan segera berdiri ke samping dengan hormat. Orang tua itu akan memasuki sekte pemurnian jiwa ketika dia tiba-tiba berbalik dan melihat Wang Lin. Dia terkejut ketika dia melihat Wang Lin, lalu dia melihat bekas luka di wajah Wang Lin dan berteriak, "Murid sekte manakah kamu?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Murid adalah kultivator bebas yang berharap untuk menjadi murid sekte luar." Pria tua itu memandang Wang Lin dan mengangguk. Untuk mencapai tahap pendirian pondasi sebagai kultivator bebas itu tidak mudah. Anda ingin menjadi murid sekte luar untuk menemukan tempat untuk pergi ke pelatihan pintu tertutup kan? Mata Wang Lin mengungkapkan tatapan penuh hormat saat dia berkata, "Itulah yang diinginkan murid." Pria tua itu melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Kamu sudah terlambat, waktu untuk menerima murid sekte luar telah lama berlalu. Pulang dan kembali dalam beberapa tahun." Dengan itu dia akan masuk ke sekte. Wang Lin menyeringai di dalam hatinya tetapi mengungkapkan pandangan hormat. Dia berpura-pura patah hati ketika mengeluarkan kotak tertutup dan berkata, "Senior, ini pedang terbang yang ditemukan junior beberapa tahun yang lalu dan belum mau digunakan. Senior, terima ini." Murid hanya ingin menjadi murid sekte luar. Wang Lin dapat dengan mudah melihat bahwa orang tua ini hanya pada tahap awal formasi inti. Untuk tingkat kultivasi ini, pedang terbang yang dia keluarkan sangat berharga. Pria tua itu berhenti dan menatap Wang Lin dengan senyum tipis. Dia berpikir bahwa Wang Lin jelas seorang kultivator bebas, karena dia jauh lebih pintar daripada orang-orang dari keluarga besar. Dia melambaikan tangannya dan kotak tertutup itu mendarat di telapak tangannya. Ketika dia membuka kotak itu, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Tetapi dia segera menyembunyikan kegembiraan itu dan dengan tenang bertanya, "Di mana Anda menemukan ini?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Beberapa tahun yang lalu, saya membantu seorang kultivator formasi inti. Dia terluka parah dan saya membantu melindunginya saat dia pulih. Dia memberiku pedang ini sebagai terima kasih tetapi tingkat kultivasi murid terlalu rendah untuk menggunakannya." Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berkata, "Oh, luka seperti apa? Jelaskan pada saya." Dengan 500 tahun Wang Lin menjadi seorang kultivator, yang harus dia lakukan adalah dengan santai membuat sesuatu dan itu akan terdengar nyata. Setelah pria tua itu mendengar, sedikit keraguan dalam hatinya menghilang. Lagi pula orang di depannya hanya seorang kultivator pendirian pondasi. Tanpa melihatnya secara langsung, tidak ada cara baginya untuk menggambarkan cedera ini dengan jelas. Meskipun ada beberapa tempat yang agak aneh, itu normal. Jika dijelaskan terlalu jelas, itu akan tampak palsu. Oke, saya bisa melihat bahwa Anda telah bekerja keras untuk mencapai tingkat kultivasi Anda, jadi saya akan membuat pengecualian. Ikuti aku. Dengan itu pria tua itu memasuki sekte pemurnian jiwa. Pada saat yang sama dia mengeluarkan token dan menekannya di belakangnya. Cahaya yang mencegah Wang Lin masuk segera menghilang. Wang Lin cepat masuk. "Ikuti aku. Ada banyak batasan dalam sekte. Jika Anda memasukkan salah satu dari mereka, saya tidak akan menyelamatkan Anda." Dengan itu pria tua itu terbang ke depan. Wang Lin membuka tasnya dan pedang terbang muncul. Dia melangkah ke pedang terbang dan mengikuti pria tua itu. Tak lama setelah itu pria tua berhenti di sebuah tebing. Ada istana mewah di sini serta rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya. Setelah orang tua itu mendarat dia berteriak, "Chang Dawei." "Ya, kenapa kamu berteriak?" Sebuah suara malas datang dari salah satu rumah. Segera seorang pria parubaya berjalan keluar. Rambut orang ini sangat berantakan seperti sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali keramas. Pria tua berambut merah itu tertawa dan berkata, "Ini adalah murid yang saya temui di jalan. Bagaimana kalau Anda menganggapnya sebagai murid luar?" Pria parubaya menguap saat dia melirik Wang Lin yang berdiri di belakang pria tua berambut merah. Dia dengan malas berkata, "Karena kamu secara pribadi meminta, bagaimana aku bisa menolak?" Penatua berambut merah tersenyum dan berkata, "Kali ini aku mengumpulkan lebih dari 100 jiwa pendendam ketika meninggalkan sekte. Saya akan menambahkannya ke bendera jiwaku dan menjadikan salah satunya jiwa utama. Setelah saya selesai, saya akan datang dan minum dengan Anda." Dengan itu pria tua itu terbang ke kejauhan. Pria parubaya itu memandang Wang Lin dan bertanya, "Siapa namamu?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Murid bernama Qian Mu. Gua ke-1090 di gunung ini akan menjadi milikmu. Harganya satu batu roh kualitas menengah untuk menggunakannya selama 1 tahun." Pria parubaya melemparkan token hitam pada Wang Lin. Wang Lin membuatnya tampak seperti hatinya sakit saat dia mengeluarkan 2 batu roh kualitas menengah. Setelah pria parubaya mengambil batu roh, dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin dan pergi. Sama seperti Wang Lin ingin pergi, pria parubaya itu tiba-tiba bertanya, "Apa yang kamu berikan ke rambut merah?" Wang Lin dengan jujur menjawab, "Sebuah pedang terbang yang diberikan seorang senior kepada saya di masa lalu." Tidak heran kalau rambut merah sangat bahagia. "Qian Mu, meskipun Anda berada di tahap pendirian pondasi, Anda tidak boleh bangga.
Meskipun tidak banyak kultivator pendirian pondasi di antara para murid luar, mereka berbakat. 6 bulan dari besok adalah ketika kompetisi para murid sekte luar dimulai. Jika Anda bekerja keras, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti. Pria parubaya itu kemudian menggelengkan kepalanya dan berjalan ke ruangan. Pada saat ini Liu Mei melihat ke arah sekte pemurnian jiwa dari gunung 25 km. Dia memegang sepotong batu giok. Giok ini dikirim kepadanya oleh leluhur melalui utusan. Meskipun tidak bisa menentukan lokasi pasti Cheng Niu, itu akan memiliki reaksi jika dia berada dalam jarak 50 km. Pada saat ini batu giok melepaskan lampu hijau. Liu Mei berbisik, apakah dia di sekte pemurnian jiwa? Sinar cahaya hijau terbang di sisi timur planet Suzaku. Namun orang ini tidak terbang dengan tubuhnya tetapi dengan jiwa asalnya. Dia berantakan, ada 3 luka lebam seukuran kepalan tangan di jiwa asalnya. Masing-masing memancarkan cahaya perak. Orang ini adalah leluhur klan setan raksasa. Dia sangat terluka oleh anak iblis santai dan harus melarikan diri dengan jiwa asalnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan Wang Lin. Tetapi anak iblis itu sangat aneh, tidak pernah mengatakan sepatah kata pun dan hanya mengejarnya. Dalam beberapa bulan terakhir ini mereka hampir mengelilingi seluruh planet 1 kali. Selama pengejaran, leluhur klan setan raksasa dihantam beberapa pukulan oleh anak iblis itu. Tanda kepalan kecil ini seharusnya tidak dipandang rendah karena telah melukai jiwa asalnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menjadi seorang kultivator untuk waktu yang sangat lama dan memiliki beberapa teknik rahasia klan setan raksasa, dia tidak akan bisa pergi. Dia terlalu terluka untuk kita kekuatan garis keturunannya lagi, jadi pada akhirnya dia memikat anak iblis ke utara ekstrim. Ada batasan kuno di sana yang telah ada sejak planet Suzaku didirikan. Hanya dengan menjebak anak iblis di sana dia bisa pergi. Dia sangat lemah saat ini dan dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia dengan cepat kembali ke klan setan raksasa. Adapun apakah Chihu dan anggota klan lainnya berhasil keluar hidup-hidup, dia sudah lama melupakan mereka. Setelah kembali ke klan setan raksasa ia segera memiliki anggota klan dan mulai pelatihan pintu tertutupnya. Adapun Wang Lin dia tidak berani mencarinya sekarang. Suzaku sudah mulai menyelidiki masalah ini, jadi dia hanya bisa mengepalkan giginya dan menyerah tanpa daya untuk saat ini. Meskipun dia tidak menangkap Wang Lin, dia mencuri pedang terbang misterius ini. Pada saat ini leluhur membuka matanya. Dia bergerak di sekitar tubuh yang dia miliki dan matanya menjadi gelap. Tubuh kerasukan ini akan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya menjadi miliknya. Waktu ini bervariasi tergantung pada tingkat kultivasi dari orang yang dimiliki dan dari orang yang memiliki. Mata leluhur menyala. Dia membuka tasnya dan pedang surgawi terbang dan melayang di depannya. Leluhur menunjuk ke arah pedang surgawi dan teriakan menyedihkan yang dicampur dengan permohonan belas kasihan segera keluar. Leluhur berteriak, roh pedang muncul. Gas hitam tiba-tiba keluar dari pedang langit dan membentuk-bentuk Suli Guo. Setelah dia melihat leluhur klan setan raksasa dia segera mulai memohon belas kasihan. Tuanku kasihanilah, tolong jangan bunuh aku. Saya dipaksa oleh orang yang bernama Wang. Kebencianku padanya tidak kurang dari milikmu, tuanku. Aku benci dia. Setelah leluhur klan setan raksasa mendengar kata-kata Suli Guo, dia tertegun dan kemudian segera tersenyum. Kamu tentu saja roh pedang yang aneh. Kebanyakan roh pedang sangat teguh dan loyal. Suli Guo segera mengungkapkan senyum yang menyenangkan dan berkata, kakek musuh. Leluhur menatap Suli Guo. Suli Guo dengan cepat mengubah ekspresinya dan berkata, bagaimana mungkin roh pedang pelayan itu dibandingkan dengan saya? Orang bijak tahu siapa yang harus mereka ikuti. Leluhur klan setan raksasa menatap Suli Guo dan kemudian menembakkan sinar hijau padanya. Suli Guo segera mulai menjerit dengan sedih sambil berbicara buruk tentang Wang Lin. Sang leluhur mendengus dan menghilangkan mantranya. Dia kemudian berteriak, mulai hari ini dan seterusnya kamu adalah roh pedangku. Karena Anda tidak memberontak, saya tidak akan membatasi Anda. Lagi pula di tanganku kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sebenarnya cahaya hijau itu dimaksudkan untuk menjadi segel, tapi itu hanya menyakiti Suli Guo alih-alih menyegelnya. Orang tua ini sangat terkejut, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia memutuskan untuk meneliti lebih banyak setelah dia menyesuaikan diri dengan tubuh barunya. Suli Guo segera mengungkapkan ekspresi terima kasih. Dia menepuk dadanya dan berkata, tuanku jangan khawatir, saya selalu setia. Wang Lin menganiaya saya, jadi saya memberontak terhadapnya. Tetapi tuan saya memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya tidak akan berani mengkhianati Anda. Ini sumpah saya. Jika saya melanggar, biarkan 10.000 setan menembus hatiku. Mendengar ini leluhur klan setan raksasa menjadi cerah. Suli Guo menghela nafas lega. Dia diam-diam berpikir, saya tidak tahu kapan iblis itu akan datang dan menyelamatkan saya, jadi saya harus menyerah. Pertama saya akan menyerah dan kemudian kembali pada pria tua ini di masa depan. Saya, Suli Guo, sangat loyal. Iblis itu baik bagi saya, jadi bagaimana saya bisa mengkhianatinya? Mata leluhur klan setan raksasa menyala. Dia awalnya ingin menghapus roh pedang ini dan menggantinya dengan miliknya. Namun jika itu bukan roh pedang awal, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh pedang. Roh pedang ini tidak sederhana,
itu telah memperoleh kecerdasan yang cukup untuk memohon belas kasihan dan untuk menyenangkan orang lain. Dengan demikian itu membuatnya semakin tidak rela untuk menyerah. Harus dikatakan bahwa sangat jarang bagi roh pedang untuk mendapatkan kecerdasan. Selama pertempuran, manfaat roh pedang yang cerdas sangat bagus. Dia tidak tahu bahwa Suliguo bukan roh pedang asli dan alasan dia cerdas adalah karena dia adalah iblis. Bahkan jika Suliguo melanggar sumpah yang baru saja dibuatnya, hukuman itu tidak akan merugikannya sama sekali. Bahkan dia sedang menunggu hukuman terjadi, karena itu malah memperkuat dirinya. Leluhur klan setan raksasa merenung sebentar sebelum memasukkan Suliguo kembali ke pedang dan dengan hati-hati memeriksanya. Semakin sering dia memperhatikan, semakin terkejut dia. Pedang ini jelas tidak normal. Saya bahkan tidak tahu terbuat dari bahan apa. Matanya menyala dan dia dengan hati-hati meletakkan pedang di dalam tasnya. Adapun Wang Lin, ia mengambil token, terbang di sepanjang gunung sampai ia menemukan Gua 1090 dan masuk ke dalam. Gua ini tidak terlalu besar. Itu sangat mirip dengan yang dia gunakan di sekte Hengyu. Yang ada hanyalah ranjang batu, bahkan tidak ada meja. Tetapi energi spiritual di sini sangat padat, beberapa kali lebih padat daripada di luar. Itu bahkan sedikit lebih baik daripada sumur di desa awan api yang ditenagai oleh 3 batu roh kualitas hampir habis. Meskipun energi spiritual yang dilepaskan oleh batu roh berkualitas tinggi mudah diserap, ia tidak memiliki spiritual. Terutama batu roh yang akan habis, mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Energi spiritual yang dilepaskan oleh Vena roh di sini jauh lebih baik. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di tempat tidur batu dan mulai berkultivasi. 3 hari kemudian Wang Lin membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa itu masih terlalu lambat. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan 3 batu roh kualitas terbaik. Kemudian dia menempatkan beberapa batasan pada dinding dan pintu masuk sebelum menutup matanya untuk berkultivasi lagi. Akibatnya energi spiritual di kamar 1090 segera menjadi lebih padat. Ketika energi spiritual mencapai dinding, batasan akan memantulkan semua kembali, mencegahnya menghilang. Gua itu menjadi seperti kapal uap. Energi spiritual tidak punya tempat untuk pergi, jadi Wang Lin menjadi satu-satunya jalan keluar. Saat dia bernapas sejumlah besar energi spiritual melonjak ke tubuhnya. Wajah Wang Lin berubah sedikit merah saat dia berkultivasi. Jumlah energi spiritual di tubuhnya berangsur-angsur tumbuh. Tetapi itu masih jauh dari apa yang dia butuhkan untuk memecahkan domain teh dan segel. Domain teh dan segel melahap energi spiritual sehingga saat tingkat kultivasi Wang Lin meningkat, mereka menjadi lebih sulit untuk dihancurkan. Waktu perlahan berlalu. Sudah sebulan sejak Wang Lin menjadi murid luar dari sekte pemurnian jiwa. Pada hari ini Wang Lin membuka matanya. Matanya lebih cerah dari sebelumnya. Dalam sebulan terakhir ini dia telah menyerap energi spiritual seperti orang gila. Dari 3 batu roh berkualitas tinggi, 2 sudah berubah menjadi debu dan yang terakhir akan segera berakhir. Setelah menghabiskan begitu banyak sumber daya, keuntungannya bulan ini juga besar. Dia mulai pada tahap awal pendirian pondasi dan berhasil mencapai puncak tahap pertengahan pendirian pondasi, hanya 1 langkah dari tahap akhir. Masih terlalu lambat. Saya harus membuang batu roh berkualitas tinggi untuk mencapai tahap ini. Saya hanya memiliki 15 batu roh kualitas tinggi. Ini tidak akan cukup. Wang Lin menghela nafas dan menggerakkan tubuhnya. Suara retak memenuhi ruangan saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat tidur batu. Celah bahkan muncul di dinding sekitarnya. Wang Lin terkejut pada awalnya dan kemudian dia merenung sedikit. Dia segera mengerti bahwa itu karena energi spiritual terlalu padat untuk ditangani oleh gua. Jika ini terus berlanjut retakan akan menjadi lebih besar. Aku tidak bisa menggunakan gua ini lagi, saya harus pindah gua. Tangan Wang Lin menekan dinding dan semua retakan segera menutup. Bahkan ranjang batu kembali normal ketika Wang Lin menekannya. Namun Wang Lin tahu bahwa ini hanya di permukaan. Jika energi spiritual meningkat, retakan akan muncul kembali. Tapi selama dia menahan diri untuk tidak menggunakan batu roh berkualitas tinggi, retakan tidak akan muncul dan dia tidak akan menimbulkan kecurigaan. Wang Lin merenung sebentar lalu dia berdiri membuka pintu gua dan berjalan keluar. Saat ini senja dan matahari terbenam yang jauh memancarkan sinar merah. Hari ini adalah hari terakhir tahun ini. Wang Lin menatap matahari terbenam. Sinar matahari musim dingin tidak mengandung banyak kehangatan. Pada saat mendarat di tubuh seseorang itu sudah dingin. Dia merenung sebentar dan ingat bahwa hari ini adalah hari terakhir tahun ini. Begitu hari ini berlalu itu akan menjadi tahun baru. Dia memikirkan apa yang bisa dilakukan Zhoru kecil. Apakah dia masih menggertak Little White? Berpikir tentang ini Wang Lin tersenyum tipis. Dia menghadapi matahari terbenam dan menarik napas dalam-dalam. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, kehidupan bangkit dari abu. Dari tempatnya yang tinggi di langit,
Ia tiba-tiba dipukuli hingga menjadi manusia tetapi ia mampu melewati semua itu dengan tekadnya. Tidak sampai hari ini dia bisa menyesali hal itu dan menggumamkan kata-kata itu. Ketika dia memikirkan apa yang terjadi sejak dia kehilangan kultivasinya, perasaan kompleks muncul di hatinya. Hari ini hari terakhir tahun ini, mewakili kejatuhan Wang Lin, tetapi besok adalah hari pertama tahun baru, mewakili kemungkinan baru yang tak terbatas. Wang Lin berbisik, itu telah berlalu. Pada saat ini sosok cantik seorang gadis perlahan-lahan terbang menuju sekte pemurnian jiwa saat matahari terbenam. Mata Wang Lin menjadi fokus. Orang ini terlihat familiar.